Selamat pagi, Bu Dwi. Selamat pagi Bu Rini, apa kabar Bu Rini? Alhamdulillah baik Bu. Mohon maaf Bu, ini saya minta waktunya Bu ya. Jadi saya ini mau bercerita tentang apa yang sudah saya rasakan akhir-akhir ini. Boleh Bu Rini, kira-kira Bu Rini mau cerita apa ya? Iya Bu, jadi begini Bu. Nah saya ini merasa akhir-akhir ini di kelas itu siswa saya antusiasnya menurun Bu dalam belajar. Terus juga seperti tugas-tugas itu banyak sekali siswa saya yang tidak mengumpulkan, hanya beberapa gitu Bu yang mengumpulkan tugas. Oh begitu. Jadi menurut Bu Rini, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Iya Bu. Nah jadi saya mengharapkan dari obrolan kita, saya mendapatkan solusi dari apa yang saya rasakan saat ini. Menurut Bu Rini, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Iya Bu. Jadi kalau saya ingat-ingat lagi nih Bu ya, kayaknya karena pembelajaran yang saya lakukan ini sifatnya masih monoton, masih konvensional. Saya kurang variatif dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi apalagi kan pelajaran saya ini fisika Bu ya, jadi kan banyak hitungan-hitungan sulit gitu untuk siswa mengerjakan tugas. Mungkin itu juga yang menjadi penyebab mereka tidak mengumpulkan tugas, mungkin mereka nggak paham gitu Bu. Nah jadi pembelajaran yang saya lakukan juga masih monoton gitu Bu, nggak menarik. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran yang Ibu lakukan selama ini? Iya, jadi menurut saya mungkin pembelajaran yang menyenangkan kali Bu ya, menyenangkan kemudian tidak membosankan nggak ceramah terus gitu. Nah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu merasa asik dan tidak bosan pada pembelajaran yang Ibu lakukan? Mungkin ini ya Bu, pembelajaran saya itu masih berpusat pada guru gitu Bu, nggak melibatkan siswa secara aktif. Kemudian juga terlalu tegang mungkin Bu ya, saya membawakan materi, apalagi kan materinya ini berkaitan dengan eksak gitu. Mungkin saya harus kasih ice breaking atau games gitu untuk mencairkan suasana kelas supaya lebih menyenangkan. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam pengumpulan tugas Bu? Iya Bu, mungkin tugas yang saya berikan ini terlalu banyak menghitung kali Bu ya, apalagi kan sumber belajar mereka itu mungkin terbatas, mereka mungkin nggak bisa mengerjakan atau kurang sumber, jadinya karena nggak mau mengerjakan akhirnya nggak dikumpulkan tugasnya. Mungkin seperti itu kali ya Bu ya. Bu, apa sekarang Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Kalau sumber belajar biasanya Bu, saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, sama kadang juga ada buku BSA itu kan Bu, yang digital, buku teksnya. Nah, selain sumber belajar dari buku teks atau digital itu, sumber apa lagi Bu yang Ibu pakai? Mungkin bisa menggunakan sumber belajar dari YouTube, kemudian artikel di blog, atau yang lagi tren ini video pembelajaran dari TikTok atau IG Reels kali Bu ya. Nah, betul sekali itu Bu. Saya kira itu bagus sekali Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan media tadi sebagai sumber belajar, karena saya sendiri juga melihat anak-anak sangat
antusias Bu dengan sumber belajar baik melalui apa YouTube ataupun IG atau TikTok, ya pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran ke depan. Iya Bu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin rencana yang akan saya lakukan yang pertama yaitu menerapkan model pembelajaran inovatif kali Bu ya, yang melibatkan siswa secara aktif. Seperti kalau pelajaran fisika ini kan cocoknya itu mungkin siswanya itu praktek gitu, jadi lebih terlibat langsung supaya paham dengan materinya. Mungkin saya akan menggunakan model pembelajaran inovatif seperti PBL ataupun PJBL. Kemudian yang kedua juga saya akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan pembelajaran berdiferensiasi untuk menarik minat mereka dalam belajar. Kemudian juga menyediakan beberapa sumber belajar yang sesuai dengan minat mereka, baik itu berupa buku teks, video, atau mungkin konten-konten video tutorial lainnya yang membantu mereka untuk mempelajari materi dan membantu menyelesaikan. Wah, bagus itu Bu. Saya juga apa merasa dapat masukan juga dengan apa yang Ibu rencanakan untuk saya lakukan juga di sekolah saya. Nah, mudah-mudahan ini berhasil Bu ke depannya untuk Ibu bisa apa menerapkan itu dalam pembelajaran yang Ibu lakukan di sekolah. Apa komitmen Ibu terhadap rencana ini kira-kira Bu? Ya mungkin untuk lebih ini Bu ya, lebih belajar lagi untuk membuat atau merancang pembelajaran yang inovatif tadi dengan model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, kemudian juga dengan membuat sumber belajar yang variasi tadi supaya murid-murid bisa mengeksplorasi materi dengan lebih banyak lagi melalui apa tadi seperti video. Nah ini saya sudah coba ini Bu buat video pembelajaran YouTube saya dan ini coba saya terapkan di kelas untuk bagi sebuah materi. Wah, bagus sekali itu Bu. Saya sangat mendukung untuk rencana Ibu ke depan. Mudah-mudahan semua akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan dan juga sama dengan saya. Apa yang saya harapkan dan saya juga bisa belajar juga dari Ibu dan menerapkan itu di sekolah saya. Iya Bu. Terima kasih ya Bu Dwi atas sharingnya, waktunya. Alhamdulillah melalui percakapan ini kayaknya saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya anggap akhir-akhir ini apa ya berkurang antusias siswa kepada pembelajaran saya di kelas. Ya mudah-mudahan mudah-mudahan nanti kita jadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita di kelas ya Bu. Iya Bu. Semoga berhasil apa yang Ibu rancangkan dan rencanakan dan anak-anak semakin antusias dalam pembelajaran selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih waktunya Bu. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Dini. Assalamualaikum.